Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Citra Lestari dengan NIM 230405502. Yang pertama yaitu perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi beserta contohnya. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah tahap dasar yang berfokus pada pemberian angka atau skor secara objektif terhadap kemampuan anak. Contohnya itu, seorang guru menghitung bahwa seorang siswa tunagrahita mampu memasangkan 5 dari 10 kancing baju dalam waktu 2 menit. Angka 5 dari 10 itulah yang menjadi hasil dari pengukuran. Yang kedua, asesmen. Asesmen memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam karena bertujuan untuk mencari tahu mengapa anak mendapatkan skor tersebut. Asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses, hambatan, dan latar belakang anak melalui pengamatan atau wawancara. Contohnya yaitu guru melakukan observasi dan menemukan bahwa anak kesulitan mengancing baju bukan karena tidak tahu bagaimana caranya, tetapi karena anak tidak memahami instruksinya. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah pengambilan keputusan dan pemberian penilaian terhadap efektivitas suatu program pembelajaran. Guru akan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Contohnya yaitu, setelah melakukan pengukuran dan asesmen, guru menemukan bahwa program latihan motorik dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengancing baju. Dalam sebulan ini, guru menemukan bahwa latihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak sehingga diputuskan untuk melanjutkan ke tahap kesulitan yang lebih tinggi atau memodifikasi alat bantu kancingnya yang lebih besar. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus, urgensinya dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, serta urgensi mata kuliah pengembangan alat ukur ini bagi calon guru pendidikan khusus. Yang pertama, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus adalah proses sistematis menciptakan instrumen seperti tes, skala perkembangan, dan lembar observasi yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan peserta didik sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Yang kedua, urgensi pengembangan alat ukur dalam layanan pendidikan anak ABK terletak pada fungsinya yang menjadi fondasi utama dalam pemberian layanan yang tepat sasaran. Tanpa alat ukur yang akurat, guru tidak memiliki data yang valid untuk menentukan kemampuan awal anak atau baseline yang mengakibatkan risiko pemberian materi pembelajaran terlalu sulit atau terlalu mudah. Selanjutnya, urgensi mata kuliah pengembangan alat ukur bagi calon guru pendidikan khusus. Melalui mata kuliah pengembangan alat ukur, calon guru pendidikan khusus dapat belajar agar tidak terjebak dalam penilaian subjektif atau sekedar label, melainkan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan instruksionalnya berdasarkan data yang akurat, sehingga calon guru pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang etis, ilmiah, dan berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Soal nomor 3, jelaskan tentang prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur. Yang pertama, validitas. Validitas menjamin bahwa alat yang digunakan benar-benar mengukur apa yang diukur. Misalnya, mengukur kemampuan gerak pada anak tunadaksa dengan praktik langsung, bukan ujian tertulis yang sulit. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas memastikan hasil pengukuran
memastikan hasil pengukuran tetap konsisten dan stabil walaupun meskipun dilakukan di waktu yang berbeda. Sementara objektivitas menjamin bahwa hasil penilaian murni berdasarkan kemampuan anak, bukan pendapat pribadi dari guru. Ketiga prinsip dari pengembangan alat ukur ini penting dalam pendidikan khusus karena agar diagnosis dan program intervensi yang diberikan tidak salah sasaran. Nomor 4, seorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial untuk anak autis. Analisis karakteristik anak, aspek yang akan diukur serta indikatornya, serta contoh indikatornya. Ketika guru akan melakukan asesmen terhadap aspek sosial anak autis, guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik anak autis, seperti yaitu hambatannya dalam berkomunikasi dua arah dan interaksi timbal balik. Oleh karena itu, aspek yang diukur harus berfokus pada kemampuan anak dalam berinteraksi, seperti merespon kehadiran orang lain. Contoh indikatornya yaitu dapat menggunakan kemampuan anak untuk melakukan kontak mata saat namanya dipanggil, kemampuan anak untuk bergantian dalam permainan sederhana, dan kemampuan untuk menjawab sapaan dari temannya dengan jawaban menggunakan isyarat tubuh maupun ucapan singkat. Soal nomor 5, setelah dilakukan uji coba, ditemukan beberapa butir sel yang tidak dipahami peserta didik. Analisislah penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya. Apabila uji coba ditemukan butir soal yang tidak dipahami peserta didik, penyebab utamanya terletak pada penggunaan bahasa yang terlalu abstrak atau instruksi yang terlalu panjang bagi anak. Dampaknya adalah data yang diperoleh tidak jujur atau tidak valid karena anak dianggap tidak mampu melakukan tugas, padahal mereka hanya tidak mengerti instruksinya. Solusinya adalah guru harus segera memperbaiki instrumen tersebut dengan menyederhanakan kalimat, menggunakan bantuan gambar atau simbol visual, serta format soal harus disesuaikan dengan kebutuhan sensorik anak agar pesan dalam soal tersampaikan dengan jelas. Mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.